Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania. Oke, hari ini kita mau membahas tentang ternak murai batu ekor panjang. Yang dimaksud dengan ternak murai batu ekor panjang adalah ternak murai batu yang materi breedingnya ini sudah mengacu ke ekor panjang. Yang dimaksud dengan ekor panjang ya ekornya yang panjang pastinya. Kalau murai batu pada umumnya mungkin sekitar 18-17an cm, tapi kalau ekor panjang bisa nyampe ada yang 40 cm. Kebetulan saya punya, tapi ini enggak panjang-panjang banget karena ini juga tidak murni, jadi ini masih kategorinya semi ya. Oke, kalau kita mau ternak ekor panjang, pastikan kita harus tahu silsilahnya burung tersebut. Itu yang utama, karena kadang teman-teman ternak burung murai batu ekor panjang, mereka ngincernya di trahnya. Kadang ada burung murai batu yang pendek, tapi ketika trahnya dan silsilahnya bagus, tidak mengherankan bisa keluar anakannya yang panjang. Jadi itu yang nomor satu, itu trahnya. Yang nomor dua adalah visualnya. Jadi kadang teman-teman juga ngincer visualnya juga. Misalkan ini ekor 30, oke lah, berarti visualnya dia memang benar-benar panjang. Terus apa sih yang mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa sih maksud dari ori, semi, lokal? Ori adalah sebutan murai batu yang dari sananya itu murni impor, dan kebanyakan murai batu impor itu berasal dari negara Singapura. Ring-ring seperti DDS, JL, AP itu adalah ring-ring dari Singapura, dan ada juga yang dari Thailand, cuman hanya beberapa peternak seperti dari Tony dan lain-lain ya. Dan untuk apa sih yang dimaksud dengan ori? Ori adalah ketika murai batu itu murni dari penangkar di Singapura, misalkan DDS 464 atau DDS 568 dan lain-lain. Itu adalah murai batu yang dinamakan ori. Dan juga bisa juga silangan dari misalkan DDS 468 XJL 479 misalkan seperti itu termasuk burung murai batu ori ya. Terus apa sih yang dimaksud semi? Ya, semi ini ada macam-macam ya. Ketika murai batu ori itu bertemu dengan murai batu yang lokal dari sini, dan apakah burung murai batu semi harganya di bawah ori? Ya, kebanyakan di bawah ori, tapi tidak menutup kemungkinan semi juga bisa lebih mahal daripada ori, tergantung kualitas dari burungnya, kualitasnya ya burungnya. Jadi kalau kualitasnya bagus pasti hasilnya juga bagus. Dan betina terpanjang di Indonesia 28,3 kalau nggak salah ya, itu merupakan burung bukan ori 100% dari Singapura. Itu adalah burung semi ya, betina 28,3 itu semi. Jadi antara ori dan semi kalau menurut saya sih gimana ya, kualitas lah, tergantung kualitasnya. Belum tentu ori itu bagus, belum tentu semi juga jelek, intinya itu.
Terus yang ketiga lokal. Kalau lokal ya lokal lah, lokal ekor panjang. Seperti murai batu balak Aceh itu kan ada yang bisa nyampe 25, 27, bahkan balak pun ada yang juga sampai 30 cm. Jadi itu. Terus keuntungan apa sih yang kita dapat dari ternak murai batu ekor panjang? Yang jelas yang pertama adalah suatu kebanggaan ya, kita bisa mencetak murai batu yang panjang, apalagi bisa terpanjang di Indonesia misalkan seperti itu. Terus yang kedua adalah faktor ekonomi. Jelas kalau murai batu ekor panjang pasti harganya juga lumayan mahal dibanding dengan murai batu lokal, dan bahkan harganya juga bisa setara satu mobil. Oke, yang namanya keuntungan pasti adalah yang namanya kerugian. Kerugiannya apa? Yang pertama penjualan yang agak susah. Ya seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk menjual burung dengan harga mahal pasti peminatnya adalah orang-orang tertentu, dan tidak semua orang meminatinya. Jadi ketika murai batu ekor panjang dengan harga 10 juta ke atas, pasti orang ketika mau beli pun juga mikir seperti itu. Terus yang kedua, hasil yang tidak menentu. Maksudnya tidak menentu adalah kadang ada yang 35x17, kadang anakannya bisa 25 cm juga bisa, dan bisa berpeluang. Terus kadang kemarin adik saya itu beli jantannya itu 33 cm dan betinanya 15 cm, cuman hasilnya 20 cm. Itu real. Terus ini juga, ini berapa ya? Ini kemarin indukannya 28x16, keluar 25 cm. Ya seperti itu. Kita kalau breeding murai batu ekor panjang, dan kadang kala ada yang 25x15 itu bisa keluar 30 cm, bisa juga. Teman saya ada itu 26x17 bisa ngeluarin anakan 30 cm. Ya seperti itulah murai batu ekor panjang. Ketika kita terjun ke murai batu ekor panjang, pasti kita harus siap rugi besar jika hasilnya itu tidak sesuai, dan itu berbanding terbalik dengan keuntungannya. Ketika kita mau untung besar, pasti kita harus siap rugi besar. Kalau kita nggak mau takut rugi besar, mending ternak yang biasa-biasa kelas pasar seperti punya saya. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.